Halo semuanya, kita ketemu lagi nih di video tutorial tentang bagaimana caranya membuat server dari Debian 6 lebih tepatnya. Dan sekarang kita sudah masuki episode ke-5. Sebelumnya di episode keempat kita membahas bagaimana caranya membuat DNS server dari Debian, dari OS Debian. Dan di episode 5 ini kita akan membuat FTP server. Jadi kita akan membahas FTP server. Sebelum kita melakukan konfigurasi, ada baiknya kita mengetahui dulu nih FTP server itu apa. Dan saya akan memberikan sedikit penjelasan lah tentang FTP server ini. Jadi FTP server itu dari FTP-nya itu singkatan dari File Transfer Protocol, yaitu sebuah protokol yang digunakan pada layer application yang berada pada layer OSI application dan digunakan sebagai standar untuk pengiriman pertukaran file. Nah, dari penjelasan tadi juga berarti dapat disimpulkan fungsinya FTP server ini apa, yaitu untuk memberikan layanan 24 jam non-stop. Layanannya itu berupa file exchange atau pertukaran file. Jadi server FTP ini dituntut untuk selalu bisa memberikan layanan pertukaran file 24 jam selama 24 jam. Lalu ada istilah FTP client juga. FTP client yaitu komputer yang meminta layanan FTP server untuk tujuan tukar-menukar file pastinya. Nah, itu kurang lebih penjelasannya seperti itu ya FTP. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita langsung aja coba untuk instalasi dan konfigurasinya. Yang pertama harus kita lakukan seperti biasa, masuk ke terminal. Setelah masuk ke terminal, masuk ke mode super user pastinya. Setelah masuk ke mode super user, sekarang yang harus kita lakukan masuk ke ini dulu, ke directory root dengan cara cd /slash. Yang selanjutnya juga kita harus pastikan bahwa kita telah memasukkan file ISO-nya yang pernah saya jelaskan tentang file ISO ini di episode 2 kalau tidak salah. Itu gunanya untuk instalasi. Cara memastikannya itu buka dulu VirtualBox Manager-nya. Sebelumnya saya asumsikan kalian sudah pernah menonton video saya yang sebelumnya, di episode sebelumnya, dan konfigurasinya masih sama dengan apa yang pernah saya tunjukkan di episode yang sebelumnya gitu. Jadi saya asumsikan konfigurasi file ini semuanya sih file untuk web server, DNS server, dan MySQL server semuanya itu masih sama gitu. Sources.list-nya juga masih sama. Kalau yang belum dan ingin tahu bagaimana cara menyamakannya, silakan melihat kembali di episode-episode sebelumnya. Nah, sekarang kita masukkan dulu file ISO-nya. Di sini udah ada Debian 6.iso. Oke. Jika sudah, nah ini dia. Kita ketikkan apt get update, enter. Setelah diupdate, ketikkan apt
get install pro ftp d. Ini adalah nama package yang akan kita install sehingga nantinya server Debian ini dapat memberikan layanan FTP-nya. Lalu kalau sudah selesai, enter, sedang berjalan, seharusnya muncul tampilan seperti ini. Di sini ada from inetd dan ada standalone. Kita pilih standalone. Lalu kita tunggu dulu untuk selesai selesai instalasinya. Dan setelah instalasi ini kita akan melakukan konfigurasi pada file yang bernama proftpd.conf. File itu seharusnya berada pada, jika instalasinya berhasil, seharusnya file tersebut berada pada directory etc/proftpd/proftpd.conf. seharusnya ada jika file tersebut, jika instalasinya berhasil maksud saya. Dan starting FTP server proftpd. Oke, sekarang prosesnya sudah selesai. Tadi saya sudah jelaskan, kita sekarang step selanjutnya itu mengkonfigurasikan sebuah file yang berada pada directory etc/proftp proftpd.conf. Enter. Apa yang kita atur? Yang kita atur adalah ininya. Di server name-nya diganti dengan server name kita. Server name kita, kalau kalian menyaksikan di episode sebelumnya, maka nama server name ini digantikan nama DNS. Sebentar ya, saya cek dulu nomor DNS saya. Di bagian server name ini ganti dengan DNS kalian. Saya lupa domain saya .com atau .edu. Saya akan cek dulu di folder bin. Agak lama ya komputernya. Saya menggunakan VirtualBox yang menyebabkan komputer saya berat dalam melakukan instruksi. Mungkin
kalian tidak akan mengalaminya kalau mempunyai RAM yang cukup. lockerdep.edu. Oke, jadi domain saya itu namanya lockerdep.edu. Kita balik lagi ke file yang proactivity.conf ini, kita ganti ininya menjadi lockerdep.edu. Lalu selanjutnya use IPv6 kita off kan saja karena kita masih menggunakan IPv4, terutama saya masih menggunakan IPv4, jadi saya akan setting jadi off. Jika sudah, saya kira sih cukup ya. Konfigurasinya cukup ya. Klik Ctrl X, Y, save, enter. Lalu kita restart file atau servicenya proactivity ini dengan cara etc/init.d proactivity, lalu restart spasi restart. Oke. Oke, saya belum menginstal service link, tapi bisa dicoba. Sekarang kita akan coba menggunakan jadi teman-teman semua, tadi saya sebelumnya lupa menunjukkan saya menunjukkan browser saya ketika kita masukkan IP dari Debian server kita yang ada di VirtualBox ini. Kalau punya saya itu 192.168.10.10, punya kalian seharusnya juga sama. Jika kalian konfigurasinya masih sama dengan saya seperti di episode sebelumnya, jika konfigurasinya masih sama, maka harusnya IP kalian juga 192.168.10.10. Lalu saya enter dan yang keluar ada tulisan unable to connect karena saya belum menginstal FTP nya, tapi sekarang saya telah menginstal. Jadi coba kita refresh. Yang terjadi, maka keluarlah username dan password. Tadi itu tidak keluar username dan passwordnya karena belum kita install. Nah, username dan password ini, username dan passwordnya apa? Yaitu username dan password kita ketika instalasi Debian. Jadi kita masukkan username dan passwordnya. Nah, maka yang keluar adalah seperti ini. Jika kalian tidak menginstal FTP, maka kalian tidak akan menemukan tampilan seperti ini. Gitu. Kalian juga bisa mencobanya menggunakan ini Windowsnya
sama dengan cara mengetikkan ftp titik 2 slash double slash, lalu masukkan IP nya 168.10.10. maka seharusnya keluar username password. Untuk menanyakan, kita masukkan saja password dan username nya, seharusnya keluar. Tarang, ini adalah direktori yang berada pada server Debian ini atau pada OS Debian ini. Kita dapat melihatnya atau mengambil seberapa file mungkin dari kliennya, yang mana kliennya itu adalah OS Windows. Itu semua memungkinkan karena adanya FTP server atau layanan FTP-nya. Selain itu, kita tadi kan mengaksesnya lewat browser dengan menggunakan IP kita. Kita juga bisa loh menggunakan DNS kita. Caranya sama, ftp double slash, lalu masukkan bukan IP kita tapi DNS kita. Kalau DNS saya itu lockerdeb.edu. Maka hasilnya seperti ini, sama. Up to higher level directory. Ini dia nih directory kita, ada etc home. Ya, kita bisa mengakses semua filenya, bisa di download juga gitu. Itulah keuntungannya dengan FTP server ini. Oke, tadi kita menggunakan DNS, tapi DNS nya itu masih ftp 2/2 kali lockerdeb.edu. Ini kan terlihat sedikit ribet ya kalau untuk ditulis. Bagaimana caranya kita agar lebih mudah menulisnya? Kita bisa menggunakan subdomain. Subdomainnya ini contohnya seperti ftp.lockerdeb.edu gitu. Itu contoh subdomain itu. Nah, cara membuat subdomainnya itu kita harus setting dulu bin 9-nya. Nah, dan sekarang saya kembali ingatkan, saya asumsikan bahwa settingan server kalian termasuk DNS servernya sama seperti settingan DNS server yang pernah kita bahas di episode sebelumnya. Jadi kalau settingan kalian masih sama, langsung aja kita masuk terminal lagi, lalu masuk ke etc nano etc bin named.conf.local. Jadi nano etc bin named.conf.local, enter. Di sini kita bisa lihat ada zone locker.edu dan zone 192 in ADDR ARPA, dan filenya konfigurasinya berada pada var cache var cache bin db.lockerdeb. Nah, yang satu lagi ada di var cache bin db.192. Ini nama filenya db.192, yang satu db.lockerdeb. Nah, kalau begitu keluar lagi, kita masuk ke directory yang tadi. Nah, yang ini var cache bin, masuk ke file db.lockerdeb ini untuk dikonfigurasi, enter. Ini adalah settingannya. Kita tambahkan FTP di sini. Jika settingan kalian masih sama, sekali lagi saya ingatkan, jika settingan kalian sama dengan settingan saya, maka cukup tambahkan ini FTP in A 19.08.10.10. Lalu jangan lupa ininya juga diubah nih, serialnya diubah 2015020501. Ya, kenapa diubah dan kenapa harus 2015020501? Bagi kalian yang ingin mengetahui jawabannya, silakan buka kembali video saya yang episode 4 itu, karena disitu ada penjelasannya kenapa ini harus diubah.
setiap kali kita merubah konfigurasi file ini. Saya setelah merubahnya, jadi saya tidak perlu melakukan pengubahan lagi. Kalian cukup samakan saja isi dari file ini, file konfigurasi ini. Kalau sudah kalian save, tentunya Ctrl X, Y, dan lalu save. Kita sekarang masuk ke nano db local. Kalau tadi db local disk, sekarang db192. Karena tadi yang filenya yang berada pada net.local itu ada dua kan, yang satu namanya db local disk, satu db192.192. kalau nama file kalian berbeda ya sesuaikan saja. Nah, konfigurasinya bagaimana? Samakan saja sih sebenarnya, samakan dengan file yang telah saya buat ini. Saya telah melakukan konfigurasi. Yang belum sama, samain saja seperti ini. Lalu jangan lupa ini juga diubah 2015 02 05 1. Jika sudah, Ctrl X, Y, save. Lalu kita restart dengan mengetikkan perintah etc init.d/bin9 spasi restart. Jika telah di restart, kita buka lagi browsernya. Contoh ini kan tadi kita tampilan seperti ini nih. Sekarang kita biar lebih mudah mengetikkannya menggunakan subdomain. Jadi hanya perlu ftp dot lockerdep dot edu. Seharusnya akan muncul seperti ini, sama username-nya apa, masukkan. Dan masuklah ke FTP, pelayanan FTP ini. Oke, sekian dari saya, kurang lebih seperti itu cara mengkonfigurasi dan instalasinya FTP server. Mudah-mudahan ya dapat dimengerti dan dapat berguna untuk kita semua. Sampai jumpa di episode saya yang selanjutnya, episode 6. Akan membahas apa masih saya pikirkan. Saya juga belum tahu akan bahas apa di episode 6. Yang jelas pastinya yang akan saya bahas pun tidak akan rugilah kalian dalam mengikuti tutorial ini. Oke, sampai jumpa.